Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan di segmen kali ini seperti biasa kami akan mendalami bagaimana statement atau narasi dari media sosial dari netizen terkait dengan isu ini. Masih bersama dengan Kepala R&D Transmedia Sosial Anugrah Prahasta. Mas Anu, tadi Anda sudah menjelaskan sedikit dan menurut saya menarik bagaimana survival tadi. Betul. Tapi nanti kita akan dalami lagi. Bisa kita tampilkan terlebih dahulu Baik. slide-nya sembari nanti dijelaskan oleh Mas Anu. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan, jadi kita melihat karena sosial media ini reaction, semuanya reaction. Alangkah sayang kalau kemudian momen ini kita hanya ngebahas tentang positif negatifnya saja gitu. Jadi saya masuk sedikit ke dalam semantik pembicaraannya seperti apa. Jadi kita bagi dua. Yang pertama ini adalah bagaimana ketika netizen ditanya kemiskinan menurun, kesejahteraan meningkat. Percakapan ini tuh men-trigger apa sih? Virality-nya 1,2, artinya ketika ada postingan yang bicara oke, kesejahteraan meningkat, ini mengundang temannya minimal untuk komen, mengundang temannya minimal untuk repost dan lain-lain gitu. Oke, Mas sorry, 1,2 ini angka yang besar atau berapa batas maksimum dari skor ini? Kalau kita bicara dulu Kanjuruhan itu bisa plus 5. Jadi satu konten itu bisa mengelahirkan 5 postingan lain. Yang nanti kemudian chain reaction-nya menjadi sangat viral banget gitu. Oke, dan 1,2 ini angka yang cukup besar untuk sebuah isu? Kalau kita lihat 1,2 ini nggak berdiri sendiri, kita lihat momentumnya. Momentum building-nya ini cuma 65, artinya positif, artinya ada pertumbuhan dan cuma 65. Kalau dia di angka 100, ini yang agak bahaya. Karena kemudian reaction-nya cepat dan reaksinya penumbuhan angka satu postingan melahirkan itu cepat banget timingnya gitu. Oke, sangat ini ya, reaktif ya artinya. Betul. Di situ ya. Lalu kita lihat tadi skornya 60, jadi sebenarnya tidak terlalu ada yang dituju sebenarnya dengan tendensi-tendensi ini, tidak bilang misalnya pemerintah saja gitu ya atau badan yang lain, enggak juga. Ini lebih plural. Jadi ada banyak kemudian kata-kata yang masuk ke dalam percakapan ini. Lalu probability-nya 30%. 30% ini menarik. Januari itu pernah ada 11.200 percakapan tentang pembahasan hoax bahwa Indonesia negara termiskin kedua. Nah, ini terus menurun nih percakapannya. Dari sana meningkat, kesininya menurun. Artinya nggak tahu ya, mungkin less mau peduli gitu dengan statistik dan lain-lain gitu ya. Mereka lebih udah judging aja deh, gue nggak setuju deh gitu. Nah, lebih ke sana. Kalau kita breakdown di bawahnya ada sentimen dominan postingan. Skeptisnya 70%. Netralnya informasinya 20%. Lalu ada narasi resmi dari pemerintah. Nah, dan perangkatnya ya itu sebesar 10%. Oke, narasi negatifnya apa yang banyak bisa kita tangkap? Oke, kalau dari ini karena kita menanyakan setuju atau tidak, ini yang skeptis, yang tidak setuju bahwa kemudian kemiskinan menurun, kesejahteraan meningkat. Nah, dengan pernyataan itu 70% tidak setuju. 70% tidak setuju ya. Oke, saya akan mendalami lagi sebetulnya, tapi sepertinya ada di slide berikutnya. Kita geser terlebih dahulu. Oke, ini dibagi dari 3 platform begitu ya? Betul. Dari Twitter, debatif panjang, karena senang nulis ya, nge-tweet panjang, terus debat, tapi pada intinya 60% negatif gitu. Salah satu yang menarik adalah ini salah satu postingannya, sarkas emang. Dulu yang miskin kakeknya, lalu turun ke bapaknya, lalu turun ke anaknya. Berarti memang kemiskinan itu menurun. Menurunnya diartikan dalam hal lain ya. Betul. Lalu di TikTok ini banyak video, memang mengunggah emosional tentang testimoni, lalu tentang before after barang nih, sekarang dulu segini, sekarang segini, zaman ini segini gitu. Lalu di Instagram juga sama, banyaknya infografis, ada orang yang mengulas begini loh keadaannya, ketimpangannya, begini loh keadaan yang data bilang gini, tapi di lapangan bilangnya kayak gini gitu. Oke, ada kecurigaan itu atau ada sangkaan itu dari netizen? Iya, karena netizen itu kan namanya reaktif ya, sosial media kan reaktif. Jadi ketika batas mencari informasi itu tidak ada batasnya, lalu dia dapat satu informasi yang menurut dia ini menggelitik nih gitu,
dengan segampang itu dia kemudian mencari satu referensi lain dan menyandingkan itu. Referensi yang membenarkan opininya artinya. Betul, mencari referensi yang tendensinya lebih setuju dengan dia. Gitu. Oke, baik. Saya minta komentar, ditahan dulu. Ya. Saya minta komentar Mas Heri terlebih dahulu. Mas Heri, ini menarik. Ada satu statement dari kanal Instagram mengatakan sejahtera naik, buat siapa 60,3 masih miskin versi World Bank. Nah, saya juga ingin Anda menggarisbawahi sebenarnya kita punya standar yang sama kah kemudian dengan World Bank? Ya, standarnya kan beda ya, metodenya berbeda dan apa namanya, kalau kita ya tetap mengacu pada data yang dipublikasi resmi oleh pemerintah itu BPS seperti itu. Kemudian sebenarnya indikator yang menjadi apa namanya indikator kesejahteraan itu kan banyak ya. Kalau tadi ini kan kalau kita lihat 70% tadi ya secara keseluruhan. Artinya apa? Memang betul. Artinya kemiskinan turun, betul, ya, dengan program-program pemerintah. Tetapi belum tentu serta-merta meningkatkan kesejahteraan, ya, karena ukuran untuk menilai kesejahteraan itu kan lebih banyak dan sangat bervariatif. Mulai dari yang paling umum, misalnya pendapatan real masyarakat, seperti itu, pendapatan real ya, bukan pendapatan nominal. Karena apa? Karena tentu saja pendapatan nominal ini kan dipengaruhi oleh inflasi. Apalagi kalau kita lihat inflasi dari kelompok barang pangan gitu ya, itu kan yang menyumbang andil paling besar. Sementara masyarakat kelas menengah ini kan sebagian besar income-nya itu kan dibelanjakan untuk ya kebutuhan utama, yaitu salah satunya pangan. Artinya mereka ini berhadapan dengan peningkatan inflasi pangan yang paling besar seperti itu. Nah, ini yang saya rasa masyarakat netizen ini ya menilai bahwa kesejahteraan tidak naik seperti itu ya, karena itu mereka berhadapan dengan peningkatan upah nominal yang naik, tetapi ternyata harga-harga kebutuhan utama mereka itu juga naik gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan mereka mungkin beropini seperti itu. Apalagi mungkin mau Ramadan juga Lebaran biasanya itu. Silakan Mas Fitra, tanggapan Anda. Ya, ini populasi sosial media adalah lebih skewed ke middle class ya. Dan tadi saya sempat menyampaikan bahwa growth incidence curve itu agak berbeda. Kalau kita bicara mengenai kemiskinan nih, mereka tidak mencuit ini. Karena mereka itu growth incidence curve-nya dalam 5 tahun terakhir, itu relatively better off. Begitu juga dengan growth incidence curve. Apa itu growth incidence curve? Tingkat pertumbuhan income-nya. Dari yang desel 1, desel 2, desel 3 ya, itu relatif lebih tertangani oleh pemerintah. Begitu juga dengan yang growth incidence curve yang paling atas. Nah, tapi tadi saya sudah menyampaikan juga, bahwa growth incidence curve untuk middle class, dia ke bawah. Jadi ibaratnya kita makan kue nih, itu digigit, ya, itu ada celahnya di situ, itu adalah growth incidence curve dari middle class. Makanya mereka melihat sekarang, ini nggak relate, karena kesejahteraan saya turun. Ya memang betul, kalau kita lihat dari middle class, 2019 jumlah middle class itu 57,9 juta orang. Sekarang tinggal 47,3 juta orang. Dia turun dari sebelum middle class menjadi aspiring middle class. Jumlahnya sekarang 139 juta orang yang aspiring middle class. Artinya mereka ini adalah, kalau kita lihat ya, juga kita bisa sandingkan dengan data sektor informal yang sekarang 62%, itu tentunya merupakan derivat dari apa yang terjadi sebelumnya di masa pandemi. Dan mereka adalah kelas yang paling banyak gelisah, ya, karena memang kalau kita lihat ya, misalnya kalau angka inflasi kita kan less than 3%, ya. Tetapi kenapa yang menjadi top of mind dari masyarakat selalu pertama jobs, yang kedua prices. Kenapa prices? Karena income mereka sudah anjlok, meskipun harga-harga tidak terlalu tinggi, tapi mereka secara relatif menjadi relatif lebih mahal. Begitu juga dengan jobs. Jobs kita lihat bahwa kebanyakan ketika mereka masuk ke sektor informal, mereka tercatat masih sebagai orang yang bekerja. Sebagai contoh dari angka pengangguran 4,74%, itu rendah sekali. Bahkan terendah sepanjang sejarah. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah yang masuk ke sektor informal ini. Dan mayoritas dari sektor pengangguran ini, kalau kita bicara menganggur meskipun kecil, tetapi mayoritas dari kita itu adalah, ada yang definisinya adalah tidak mampu untuk menganggur. Nah, ketika dia menganggur, anak istri tidak bisa makan. Maka at all cost mereka harus keluar mencari kerja. Nah, kebanyakan mereka ini adalah yang di middle class. Nah, makanya pemerintah dalam hal ini juga sadar bahwa ini tidak bisa sustainable, kita cuma kasih bansos dan seterusnya. Yang paling penting adalah menciptakan ruang-ruang ekonomi. Makanya ada industrialisasi. Nah, industrialisasi ini kalau kita lihat sekarang tahun ini Danantara sudah ada banyak shovel ready projects. Tujuannya apa? Supaya teman-teman kita di middle class yang sekarang sedang mengeluh dan gelisah ini itu mendapatkan tempat. Jadi maksud Anda itu nanti akan bisa menjawab kegelisahan dari middle class ini? Oke, baik. Kita lanjut dulu slide berikutnya.
Saya ikutin ini sama di Tapi berbeda platform. ya, di Facebook Facebook dan dan, YouTube di ya? YouTube. Salah satunya video analisis in-depth itu menjadi sumber di mana orang kemudian berkomentar, ah iya kan bener kan, nih kan nggak naik kan, nah, dan lain-lain lah gitu. Itu jadi salah satu ininya lah, salah satu triggernya lah. Lalu di Facebook banyak di grup sebenarnya, banyak di grup-grup yang diskusi tentang, walaupun nggak semuanya ya, di Facebook tuh ada yang kemudian sifatnya dia memoderasi gitu. Kalau ada yang agak aneh sedikit, dia pasang link, ini nih, baca ini, dan lain-lain. Gitu. Ada yang memoderasi itu di grup-grupnya. Jadi lebih, saya melihatnya kalau Facebook lebih, nggak terlalu bergejolak lah gitu. Karena banyak orang yang membandingkan, artinya narasinya itu dibandingkan dengan narasi yang lain. Gitu. Oke, tapi narasi sandingan dengan link itu tadi kredibel kah linknya? Artinya? Betul, kredibel. Artinya dia kadang-kadang dia mengambil dari platform-platform berita, lalu riset-riset gitu, dimasukkan dalam sana. Gitu. Oke, karena kalau kita bicara post-truth kan ini cukup membahayakan ketika mencari pembenaran atas opininya yang belum tentu kredibel sumbernya pula begitu ya. Betul. Oke, kita geser slide berikutnya. Nah, lalu yang kedua, kita menggunakan semantik, kita pengen tahu yang dibahas apa sih, pembicaraannya apa sih ya. Kalau memang kita nggak ngomongin topiknya, kita ngomongin kesejahteraannya deh. Kalau kita bicara kesejahteraan, kira-kira mereka tuh bicaranya apa sih? Di 4 platform ini, di Twitter survival mode, atau yang saya bilangnya gini, kalimatnya agak negatif gitu, karena berhubungan dengan kesejahteraan dia itu 70%. Di Instagram 65%, TikTok 75%, dan ini yang paling paling engage di TikTok. Karena video semua, lalu di Facebook 60%. Kembali Facebook lebih standar lah gitu. Nah, nextnya boleh. Nah ini Oke, kita geser dulu adalah apa isinya. Oke. Ya ini agak ngeblur sedikit ya. Silakan Anda Kalau jelaskan. kita lihat yang survival mode di Twitter yang pertama dari akun @gunlalala. Udah 3 bulan nunggak kontrakan, besok pagi suruh keluar sama Pak RT. Anak bingung mau tidur di mana. Itu very negatif. Tapi ini cuitan dia gitu. Lalu yang paling bawah kalau kita lihat dari Alo Lalala, life hack yang gue pakai 50% kebutuhan, 30% investasi, 20% self reward. Jadi percakapannya, jadi dia punya pilihan ya artinya ya. Percakapannya sangat jauh sekali, dan ini yang terjadi yang kita capture ya di sosial media. Artinya ada kemudian juga pemikiran-pemikiran yang beda gitu. Dan kalau tadi BPS bilang ada gap, ya di sini pun juga ada gap juga nih. Gapnya lumayan jauh ya. Yang satu ngomongin kontrakan, yang satu ngomongin self investment gitu. Bahkan self reward bahkan 20%. Betul, ada self reward. Kalau kita lihat misalnya di TikTok. TikTok ini rata-rata kalau kita lihat yang pertama itu verified akunnya, yang di choice-nya juga verified juga. Makan siang cuma nasi putih plus sambal saset saja. Malam nggak makan. Nggak tahu mau makan apa. Ini hari ke-12. Ini hari ke-12. Dari sumber yang verified. Lalu di bawahnya kita bandingkan dengan self care routine yang affordable. Jadi kan ini memang ini terjadi di sosial media gitu. Ini hal yang muncul di sosial media. Baik. Ini menarik ya, artinya self care routine affordable, 1 tidur 8 jam, 2 jalan pagi yang gratis. Artinya dia punya pilihan untuk hidup ideal begitu ya. Pada bidang kedua. Oke, tahan dulu. Mas Ubed, saya minta komentar Anda. Menarik sekali rasanya gapnya tergambar dari komentar-komentar ini, Mas. Iya, saya kira ini kan wajah masyarakat kita yang sudah melek ke digital ya, dengan jumlah pengguna yang sangat besar, dan kemudian juga variasi responnya ternyata lebih banyak negatif ya. Meskipun kemudian kita juga bisa menangkap bagaimana gap di antara entitas masyarakat di dalam merespon narasi pemerintah. Dan mungkin di sisi lain juga bisa kita nilai bahwa komunikasi digital pemerintah nampaknya nggak bisa membendung kejujuran netizen ya, kejujuran dari masyarakat digital kita dengan jumlah yang cukup besar, saya kira 70% lebih kurang lebih ya. Kemudian pemerintah hanya 10% kan. Yang kedua, sebagian narasi dari netizen ini saya lihat memang sebetulnya mestinya menggugah kesadaran pemerintah ya, soal metodologi untuk mengatasi problem kesejahteraan masyarakat kita. Ukuran untuk menentukan jumlah orang miskin dan itu saya kira mungkin kita perlu mencontoh Malaysia misalnya,
atau Vietnam begitu dalam soal mengukur angka kemiskinan ya, yang kalau menurut World Bank kita 60% itu, karena memang standarnya berbeda dengan World Bank. Coba kalau kita mau berani untuk tidak lagi menggunakan standar lama di BPS begitu, jadi perlu ada langkah-langkah radikal sebetulnya untuk memacu merubah angka kemiskinan, karena nanti dampak berkorelasi dengan kebijakan pemerintah. Oke. Jadi kalau pemerintah datanya jumlah orang miskin kita di bawah berapa? 20% ya, bahkan 8% kan? Ya akhirnya kebijakan untuk meningkatkan orang miskin menjadi, atau dari lower class menjadi middle class itu, ya fokus hanya 8% itu misalnya. Padahal versi World Bank 60%. Jadi maksud saya, karena ukuran yang berbeda, menghasilkan data yang berbeda, menghasilkan kebijakan yang berbeda. Oke. Karena itu perubahan radikal untuk membuat standar baru, mengikuti standar internasional, menurut saya penting. Oke. Agar kebijakannya tepat sasaran. Oke, karena rawan Saya kira. tidak tepat ketika Iya. Data yang dijadikan dasar kebijakan tadi tidak tepat menurut Anda. Iya, menurut saya karena data angka kemiskinan yang menggunakan standar konvensional BPS, menurut saya akibatnya kebijakannya ya tidak tepat sasaran begitu. Oke, baik. Menurut saya. Baik. Saya kira itu. Mas Fitra, tanggapan Anda? Ya, jadi sebenarnya tidak ada ketakutan juga ya untuk kemudian mengadaptasi ya standar internasional, meskipun itu tentunya berbeda ya. Kalau kita lihat kenapa sih kita pakai standarnya 6,85 US dollar per day, karena kita sudah masuk upper middle income ya, makanya agak berbeda dengan pengukuran misalnya dari Zimbabwe segala macam. Jadi orang miskin di Zimbabwe dengan orang miskin di Indonesia tentunya berbeda, karena yang satu ya adalah least developed, sementara kita udah upper middle income. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam konteks kebijakan sebenarnya pemerintah sekarang sudah aiming for middle class ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pemerintah sudah tahu bahwa growth incidence curve itu sudah sangat timpang, terutama untuk middle class ya. Mereka tidak dapat bantuan ya, dia tidak bisa dapat bansos, tapi dia bukan orang kaya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, yang dilakukan adalah ya salah satunya adalah untuk menciptakan ruang-ruang ekonomi. MBG salah satunya kan juga aiming for middle class ya. Jadi pengeluaran mereka untuk kelompok makanan itu bisa berkurang. Fokus pemerintah untuk 3 juta rumah juga sebenarnya aiming for middle class dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya pun disesuaikan sebenarnya nggak masalah juga. Karena akan kelihatan tuh deltanya. Misalnya nih 60% nih. Oke, kita ambil standar World Bank. Kalau pakai itu, berarti kalau kita bisa korelasikan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, sebenarnya laju penurunannya dari angka kemiskinan itu bisa menjadi lebih cepat. Karena tadi ya, kalau kita bicara secara teknis, 60% ketimbang 8,2% sekarang, itu kan laju penurunannya akan lebih bagus di sini. Sebenarnya kalau dalam konteks itu sebenarnya nggak masalah juga, karena pemerintah akan juga kelihatan juga kerjanya, deltanya itu akan lebih signifikan. Gitu. Toh sekarang juga sebenarnya juga sudah fokus ke middle class, Mas Bram. Oke, jadi butuh waktu berapa lama Mas Fitra untuk kemudian paling tidak kelas menengah itu bisa merasakan dampaknya? Anda sudah menyebutkan berbagai program dari pemerintah tadi. Harusnya per tahun ini Danantara kan sudah relatively enforce ya. Jadi sudah ada shovel ready project ya. Jadi shovel ready project ini tidak semata-mata punya aspek pada pertumbuhan ekonomi, karena dalam hitung-hitungan yang saya hitung itu ada tambahan sekitar 1,1% dari shovel ready project yang Danantara. Jadi kalau baseline kita pertumbuhan ekonomi 5%, itu bisa sebenarnya bisa sampai 6%. Tetapi tidak hanya semata-mata sekali lagi pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi juga inklusif, menyerap tenaga kerja. Dan dalam konteks itu, lebih banyak dari shovel ready project ini, kemarin juga kita sudah dengar, ada peternakan, terus kemudian ada industri-industri lain yang sifatnya padat karya. Nah ini sebenarnya juga bisa kita fokuskan ke middle class. Bahkan sebelum itu ya, Danantara kan 2026 nih. Di tahun 2025 ada 1 juta pekerja yang diserap oleh SPPG. Oke, Ya, baik. dalam hal ini sebenarnya sudah relatively inline. Tinggal bagaimana kita bicara mengenai sustainabilitas dari sisi fiskal dan dari sisi pengelolaan dari industrinya. Begitu. Oke, berarti harusnya tahun ini sudah bisa menjawab kegelisahan ini ya, Mas Fitra. Oke, kita masih bergeser, masih ada satu lagi. Kayaknya sudah ada deh, sudah habis kayaknya. Oh, ini yang terakhir Sudah ya. habis. Oke, Kalau saya boleh tambahkan sedikit, Silakan, Mas silakan. Bram. Jadi sebenarnya data ini kalau saya melihatnya bicara tentang poverty atau kesejahteraan atau welfare di Indonesia, kita nggak bisa hanya bicara misalnya tingkat kemiskinan saja gitu. Sebenarnya data ini yang saya ambil ya, yang saya ambil sari-sarinya adalah ada di sana tentang rumah, ada di sana tentang kesehatan gitu. Bahwa kemudian hal-hal ini juga secara komunikasi terhadap masyarakatnya mungkin harus ditingkatkan gitu. Karena ibaratnya gini,
BPS pasti melakukan survei yang dengan baik lah, dengan benar gitu ya, menyentuh masyarakat yang paling bawah gitu. Tapi kalau kemudian keadaan emosional ini tidak ditanggulangi dengan komunikasi yang baik, nah ini karena sifatnya sosial media ini reaktif, jadi bisa jadi berisik terus nih demokrasinya di sosial media. Dan itu bisa mengarah ke pemerintah artinya. Betul, betul. Ya kita belum melihat dari sini kan, kita sebenarnya melihat juga netizen ini nggak mengarah ke siapa sebenarnya, dia hanya menceritakan kehidupan dia seperti apa. Jangan sampai kemudian tendensinya mengarah ke pemerintah. Oke, jadi potensi ke arah sana pun ada begitu ya. Betul. Baik. Bisa jeda, saya akan tanyakan pada narasumber yang lain, tapi kami akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.